Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tujalbar dengan NIM 2023081054. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS konsep dan perancangan basis data dengan temanya itu peminjaman ruangan. Di sini aktornya itu ada dua, yaitu pengguna dan admin. Jadi pengguna itu dapat login terlebih dahulu. Fiturnya itu status ketersediaan ruangan, lalu dapat mengajukan peminjaman dan melihat status peminjaman apakah ditolak atau diterima. Lalu untuk admin juga login terlebih dahulu, lalu admin dapat mengelola ajuan yang diajukan oleh pengguna untuk menyetujui atau menolak pinjaman tersebut. Untuk spesifikasi use case-nya yaitu di sini pertama ada login, aktornya itu pengguna dan admin. Deskripsinya itu memungkinkan aktor untuk mengakses sistem dengan melakukan login. Alur utamanya itu aktor memasukkan kredensial username dan password. 2. Sistem memverifikasi kredensial. Yang ketiga, jika valid, aktor akan diarahkan ke halaman mereka masing-masing. Jika username dan password tersebut adalah dengan role user, maka akan diarahkan ke halaman user. Jika username dan password tersebut adalah role-nya pengguna atau user, maka akan diarahkan ke halaman pengguna. Kondisi awal yaitu aktor belum login ke dalam sistem. Kondisi akhirnya aktor berhasil login dan dapat mengakses sistem. Yang kedua ada status ketersediaan ruangan. Aktornya itu pengguna. Deskripsinya itu memungkinkan pengguna melihat status ketersediaan ruangan. Lalu untuk alur utama, pengguna sudah login dan dapat melihat status ketersediaan ruangan. Lalu untuk kondisi awalnya, pengguna sudah login ke dalam sistem. Kondisi akhirnya, pengguna melihat status ruangan. Yang ketiga yaitu mengajukan peminjaman. Aktornya itu pengguna. Memungkinkan pengguna untuk mengajukan peminjaman ruangan yang tersedia. Untuk alur utamanya, pertama pengguna memilih ruangan yang ingin dipinjam. Yang kedua, pengguna mengisi formulir pengajuan peminjaman. Yang ketiga, sistem menyimpan data pengajuan. Kondisi awalnya itu pengguna mengetahui ruangan yang ingin dipilih. Kondisi akhirnya data pengajuan peminjaman akan tersimpan. Yang keempat yaitu melihat status peminjaman. Aktornya itu pengguna. Memungkinkan pengguna melihat status pengajuan peminjaman ruangan. Untuk alur utamanya, pengguna dapat melihat status peminjaman di halaman utama, di halaman user. Yang kedua, sistem akan menampilkan daftar pengajuan dan statusnya. Untuk kondisi awalnya, pengguna sudah mengajukan peminjaman ruangan. Untuk kondisi akhirnya, pengguna mengetahui status pengajuannya. Untuk yang kelima, menyetujui atau menolak peminjaman. Aktornya itu admin. Deskripsinya yaitu memungkinkan admin menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman yang diajukan oleh pengguna. Untuk alur utamanya, pertama sistem akan menampilkan daftar pengajuan yang diajukan oleh pengguna. Yang kedua, admin dapat menyetujui atau menolak ajuan tersebut. Kondisi awalnya, admin sudah login ke sistem. Kondisi akhirnya yaitu status pinjaman akan langsung diperbarui, apakah disetujui atau ditolak. Lalu di sini ada diagram ORM. Jadi di sini saya membuat 3 tabel, yaitu ada tabel user, tabel peminjaman, dan footer underscore header.
Di sini user dengan primary key-nya yaitu ID, lalu ada username, ada password isinya, lalu ada role-nya apakah admin atau user, lalu ada namanya, lalu create ad-nya, lalu update ad-nya. Lalu di bagian tabel peminjaman berisi ID sebagai primary key-nya, lalu user ID sebagai foreign key-nya yang diambil dari user, lalu ada ruang, ada tanggal yang ingin diajukan oleh pengguna, lalu ada waktunya jam berapa, lalu untuk melihat statusnya apakah di approve atau di reject atau ditolak. Lalu di sini ada footer header dengan isinya yaitu ada ID sebagai primary key, lalu ada title, dan juga ada project. Jadi title ini untuk bagian header, sedangkan project ini ada di bagian footer. Lalu di sini ada kelas diagram. Kelas diagramnya itu sama seperti tadi, tabelnya itu ada 3, yaitu tabel user, tabel pinjaman, dan tabel footer underscore header. Jadi isi dari tabel user yaitu ada ID sebagai primary key, lalu username, password, role-nya, lalu ada name, create ad-nya, lalu ada update ad-nya. Lalu untuk di pinjaman itu ada ID sebagai primary key, lalu user ID sebagai foreign key yang diambil dari user, lalu ada ruang, tanggal, waktu, dan status peminjaman tersebut. Untuk di bagian footer header ada ID sebagai primary key, lalu ada title untuk footer, dan project untuk header. Untuk spesifikasi database-nya untuk table user yaitu ada atributnya yaitu ada ID dengan tipe datanya yaitu in dengan jumlahnya itu 11. Deskripsinya ID unik untuk setiap pengguna. Lalu ada ya username, tipe datanya yaitu varchar, jumlahnya itu 255. Deskripsinya yaitu username unik untuk login pengguna. Lalu atributnya yaitu ada password dengan tipe datanya yaitu varchar. Oh ya, ini ID itu sebagai primary key. Password varchar jumlahnya 255. Deskripsinya itu kata sandi pengguna dalam bentuk hash. Lalu ada role-nya, ada atribut role dengan tipe datanya yaitu enum dengan pilihan admin atau user. Jumlahnya itu tidak ada. Lalu deskripsinya peran pengguna, apakah admin atau user. Lalu di sini ada atribut name dengan tipe data yaitu varchar. Jumlahnya itu 255. Deskripsinya itu nama lengkap pengguna. Lalu ada atribut create ad dengan tipe datanya itu timestamp. Deskripsinya itu waktu ketika data pengguna dibuat. Lalu ada atribut update ad dengan tipe datanya itu timestamp. Jumlahnya itu tidak ada. Lalu deskripsinya itu waktu terakhir kali data pengguna diperbarui. Lalu di sini ada tabel pinjaman dengan atributnya itu ID sebagai primary key dengan tipe datanya yaitu in, jumlahnya 11, defaultnya itu none. Lalu deskripsinya itu ID unik untuk setiap peminjaman. Lalu ada atribut ruang, tipe datanya itu varchar dengan jumlah 255, nama ruang yang dipinjam. Lalu ada tanggal dengan tipe datanya itu date, jumlahnya tidak ada, defaultnya juga tidak ada, dengan deskripsi tanggal pinjaman ruangan. Lalu ada waktu, tipe datanya itu time,
dengan jumlahnya itu strip, begitu juga dengan defaultnya. Deskripsinya itu waktu peminjaman ruangan yang ingin dipinjam. Lalu ada status, tipe datanya itu varchar dengan jumlahnya itu 50, defaultnya itu pending. Deskripsinya itu status peminjaman, misalnya pending, disetujui atau di reject. Lalu di sini ada user ID sebagai foreign key yang diambil dari table user dengan tipe datanya itu in dengan jumlah itu 11. Deskripsinya itu ID pengguna yang meminjam relasi ke tabel user. Lalu ada footer header dengan ID sebagai primary key, lalu tipe datanya itu adalah in dengan jumlahnya itu 11. Deskripsinya itu ID unik untuk setiap record di table. Lalu ada attribute title, tipe datanya itu varchar dengan jumlah 255. Deskripsinya itu judul yang digunakan pada header atau footer. Project dengan tipe datanya yaitu varchar, jumlahnya itu 255. Deskripsinya itu nama yang terkait opsional. Langsung saja kita coba ke aplikasinya. Misalnya di sini saya ketik yaitu Ugi Albar. Passwordnya ini adalah username dan password untuk dengan role user atau pengguna, maka langsung diarahkan ke halaman user. Jadi di sini Twitter, sosial media ini diambil dari nama username ketika login, akan masuk ke sini. Lalu untuk bagian footernya ini yang diambil dari database dari tabel footer underscore header. Begitu pula di sini pinjam ruangan. Untuk mengajukan ruangan, kita klik ruangannya, username-nya akan langsung masuk karena sudah membaca dari login. Begitu juga dengan nama ruangannya. Di sini kita memilih tanggal ruangan yang kita pilih, lalu juga waktunya, tambah peminjaman, berhasil ditambahkan. Kita lihat ruang D. Lalu kita masuk ke halaman admin. Kita masukkan dengan username dan password untuk ke admin. Maka akan masuk ke halaman admin. Nah, jadi sini nama pengaju, di sini kita ubah menjadi approve, update, status approve. Lalu kita kembali ke halaman user. Ugi Albar. Nah, di sini ruang D-nya akan langsung ke approve. Ketika kita masuk ke login dengan username dan password yang sama maksudnya itu di halaman login, di halaman admin ini, ketika kita masukkan username dan password dengan role user, maka akan tetap berada di form tersebut, tidak dapat ke halaman user, ke halaman admin seperti ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.